Shalom, selamat sore. Ini saya Fabri Putar mau presentasi tugas Biblika makalah berbicara tentang kajian teologis pandemi COVID-19 berdasarkan kitab Wahyu. Ini boleh dilihat papernya, sampulnya, dan ini juga adalah daftar isi, nggak perlu saya terangkan demi menghemat waktu. Dan ini juga adalah merupakan bab 2 di situ tentang kajian teologis pandemi COVID-19 berdasarkan kitab Wahyu. Ada juga pengertian pandemi. Saya pikir kita semua telah memahaminya, itu apa pandemi. Dan ini juga adalah asal usul pandemi COVID-19. Yang jelas kita tahu itu adalah berasal dari kota Wuhan. Dan ada banyak orang berpikir dan berkata bahwa itu adalah penyakit MERS atau SARS. Namun waktu itu bahwa pada zaman itu ada orang berkata bukan, ada berbeda dengan kedua penyakit itu. Dan pandangan kitab Wahyu terhadap COVID-19 yang sangat penting saya bahas Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk kita. Dan ini adalah merupakan tulisan Yohanes yang diperuntukkan untuk manusia di akhir zaman ini. Jadi dalam pandemi COVID-19 ada beberapa orang yang berpendapat bahwa COVID itu merupakan nubuatan dalam kitab Wahyu. Dan untuk itulah perlu mempelajari kitab Wahyu dengan teliti. Seperti yang penulis katakan bahwa COVID-19 itu merupakan penyakit sampar. Dalam kitab Wahyu penyakit sampar disinggung dalam pasal yang ke-6 dan juga pasal yang ke-18. COVID itu ada atau tidak ada. Jadi di sini dalam bab alinea kedua dikatakan demikian juga dalam kitab Wahyu berbicara mengenai penyakit sampar dalam pasal ke-6 Wahyu 6 ayat 8. Dan di situ ada, dan aku melihat seekor kuda hijau kuning dan orang-orang menunggang dia bernama Maut dan kerajaan Maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh pedang dengan kelaparan dan penyakit sampar. Jadi dikatakan di sana COVID yang ditulis di sana itu adalah membunuh seperempat dari penduduk bumi. Saya pikir bahwa COVID-19 belum ada membunuh seperempat manusia di bumi ini. Maka bahwa saya menyangkal COVID-19 itu bukan yang dikatakan dalam kitab Wahyu. Dan COVID yang akan terjadi di kitab Wahyu itu ada di dalam pasal 6 nanti, dan juga dituliskan di dalam Wahyu pasal 18 ayat 8. Dikatakan Wahyu 18 ayat 8 juga berbicara mengenai sampar, sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam satu hari, yaitu sampar dan penuh perkabungan dan kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Dalam ayat ini merupakan masa-masa sukar di mana dalam satu hari terjadi penderitaan yang luar biasa. Ini saudara-saudara sekalian perhatikan nats itu bahwa dalam satu hari terjadi penderitaan yang luar biasa, dan itu disebut masa sukar, bahwa penduduk bumi itu akan mengalami penyakit sampar. Dan saya tahu itu saudara-saudara sekalian adalah orang yang tertinggal, karena penyakit sampar ini terjadi, saudaraku, adalah ketika gereja terangkat. Jadi orang-orang yang terangkat mereka sudah di awang-awang, dan itu sudah di zaman antikris terjadi. Gereja telah diangkat. Pendapat saudaraku bahwa pendapat di atas sudah dinubuatkan di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 8. Karena secara rahasia kedurhakaan telah dimulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyerahkan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Di masa tribulasi ini diuji kepercayaan seorang yang tidak terangkat. Apakah tetap mau menyembah binatang itu atau percaya kepada Yesus sekalipun dia dibunuh, atau tetap mempertahankan imannya, maksud saya. Jadi di sini hanya ada dua pilihan, dan setiap orang yang tertinggal dan mampu melewati masa tribulasi akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun, di mana Tuhan Yesus memerintah bersama dengan gerejanya seperti yang dicatat dalam kitab Wahyu pasal 21 sampai 6. Jadi sekali lagi penulis tegaskan bahwa Wahyu 18 ayat 8 itu merupakan penyakit sampar yang akan terjadi pada zaman antikris. Sebab itu bahwa COVID-19 yang terjadi saat ini bukanlah penyakit sampar yang terjadi di dalam yang sudah dibuatkan dalam kitab Wahyu. Puji Tuhan. Shalom, demikianlah presentasi saya. Haleluya. Haleluya.